Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Kita bertemu lagi di kelas sinau bareng, di kelas konten kreator ya. Setiap Rabu biasanya kita ngadakan kelas konten kreator dan untuk hari Jumat atau hari Sabtu kita ada kelas jurnalis warga. Jadi sebetulnya di program Remaja Penggerak Literasi TIK kita nyiapkan 2 kelas itu, dan kebetulan untuk kelas konten kreator ini kita sengaja untuk menganiaya kawan lama saya gitu. Saya kenal udah lama sebetulnya lewat Facebook, udah lama banget gitu, cuma chatting-an di Facebook, kemudian akhirnya kita bener-bener bisa ketemu di tahun 2014, itu kalau nggak salah lagi persiapan bedah undang-undang desa dan lain sebagainya dalam gerakan Desa Membangun. Dan pada saat itu, pertemuan saya dengan Mbak Cut ini juga sekaligus menginisiasi adanya relawan TIK, baik relawan TIK Madiun, relawan TIK Tulungagung, relawan TIK Amikom Purwokerto, relawan TIK Magetan, Ngawi, dan relawan TIK Ponorogo dan, Universitas Widya Mandala. Saya ingat banget itu. Jadi kalau ditanya kapan berdirinya Ertik Tulungagung, ya sama dengan Ertik Madiun, tanggal 24 Mei tahun 2014 gitu. Jadi zaman-zaman ketika jadi relawan TIK itu nggak enak banget, bener-bener nggak enak banget. Eee, nggak pernah punya logistik ya, lebih banyak kita menguras sebagian dari logistik dapuran rumah ya, dipakai untuk gerakan. Dan alhamdulillah, persahabatan kita, di gerakan ini, itu termasuk ketika untuk yang di Madiun ya, perpustakaan koper itu juga kita diinspirasinya dari teman-teman, Tulungagung sebetulnya. Kita datang ke Tulungagung itu. Jadi tahun 2014 kita datang ke sana, belajar polanya seperti apa dan lain sebagainya, bertukar pengalaman, kita mutar film dan sebagainya, bahkan kita sampai dolan ke Candi Dadi yang menurut orang itu banyak orang tidak sampai ke puncaknya, kita bener-bener sampai ke puncaknya. Nah, di situ akhirnya dari belajar apa yang terjadi di Tulungagung, tahun 2015 saya ingat sekali, 11 Januari tahun 2015 perpustakaan koper pertama kali ngelapak, itu. Kita nggak pernah punya ruangan hingga sekarang, tetapi karena kita namanya perpus koper, ya silakan mau cari bukunya di koper. Ini adalah Mbak Cut, ya, eee biasanya kalau dulu saya di Facebook-nya pakai nama, Cutuga gitu ya. Nah, namanya sebetulnya Cut Zakia Ansari. Nanti kenalan lebih lanjut lebih ke Mbak Cut. Kebetulan ini udah lama sekali, Mbak Cut itu menghilang dari dunia, persilatan, literasi gitu. Kalau Mbak Cut itu sebenarnya di kalangan literat nasional itu udah bukan nama yang asing gitu. Bahkan dulu beliau adalah salah satu saingannya Najwa Shihab untuk menjadi duta 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 baca ya, dulu sampai diundang oleh Pak Jokowi di Istana Negara gitu. Jadi, sangat beruntung sekali buat teman-teman yang menyempatkan waktu untuk hadir di, room ini, karena prinsipnya kita udah tahu, bahkan Mbak sudah tahu kalau mamanya udah biasa kita bikin kelas, pesertanya sedikit itu udah hal yang maklum, dan lebih banyak karena ini pengen bertukar pengalaman, kita banyak pengen ngangsu. Kemarin sempet kita ngobrol-ngobrol ke Mbak Cut, "Ayo Mbak Cut kita bikin kelas." "Kelas apa?" "Kelas tentang, menulis di platform digital." Karena apa? Ya itu jadi bahasan kita,
bahasan apa? Bahasan ketika kita diskusi dengan perpustakaan daerah Jawa Timur, kemudian dengan Balai Bahasa Jawa Timur, kita beberapa kali bilang bahwasanya menempatkan kita di urutan nomor 2 paling bawah oleh POSI, bahwasanya, generasi kita itu generasi urutan nomor 2 paling bawah ya, budaya literasinya rendah, kayaknya apa ya, itu sangat sangat menyakitkan gitu loh, sangat menyakitkan. Tetapi saya bilang, mungkin iya kalau mamanya anak muda sekarang jarang beli buku, mungkin gitu. Tetapi mereka hanya beralih dari, platform konvensional ke digital gitu. Jadi kebetulan, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Cut, mungkin Mbak Cut mungkin akan juga, menyampaikan pengalamannya tentang bagaimana sih menulis, eee, di platform digital itu seperti apa. Kemudian mungkin, kita juga akan ngobrol tentang bagaimana sih nulis yang lebih enak ya. Lalu lagi, mungkin pengalamannya ketika menulis, di buku dengan di platform digital itu rasanya seperti apa. Karena seperti yang disampaikan tadi sebelum acara ini dimulai, hampir lebih 50 buku sebetulnya sudah dibantu diterbitkan oleh, baik yang diterbitkan sendiri oleh Mbak Cut, juga ada yang dari siswa dampingannya Mbak Cut yang dibantu untuk diterbitkan dan ber-ISBN. Nah, baik, apa kabar Mbak Cut? Nah, suaranya Mbak Cut nggak kedengeran, masih ada klik nggak? Belum Oke, itu? Nah, sehat Mbak Cut? alhamdulillah sehat, sehat, Sehat. insya Allah. Nah, udah lama ini nggak ke Madiun. Nah, Iya, iya. sama sekali. Terakhir terakhir jalan-jalan sama Veti kan, dalam Mm-mm. rangka jambore komunitas dulu ya. Iya. Iya. Mm. Baik, kita langsung aja monggo Mbak Cut, waktu dan tempat Monggo. kita persilahkan. Saya izin untuk, mematikan kamera, biasa koneksinya tidak stabil. Iya, ini nanti saya juga mematikan kamera kalau ternyata nggak stabil. Baiklah, matur nuwun Mas Yosep. Saya biasanya manggil Kang ya, Kang Yosep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman Madiun dan sekitarnya, saya bersyukur sekali berkesempatan untuk berbagi ya. Nah, karena saya yakin sekali teman-teman juga punya pengalaman. Jadi kita saling saling curhat lah, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, sehingga nanti kita malam ini itu bisa benar-benar memberikan insight bagi kita semua, termasuk juga bagi saya. Teman-teman, kalau dibilang pegiat literasi, sebetulnya saya tidak seistimewa yang dibilang Kang Yosep lah gitu ya, karena bagaimanapun juga namanya gerakan itu Kang Yosep juga sudah sangat memahami ada naik turunnya. Nah, mungkin sebetulnya di masa-masa pandemi awal sampai tahun 2001 awal itu kami masih bisa mengadakan kegiatan meskipun daring, tetapi sejak pertengahan 2001 sampai mungkin malam ini gitu ya, kami memang hiatus gitu, dengan beberapa penyebab. Nah, mudah-mudahan malam ini bisa menjadi momentum penyemangat kami kembali gitu ya, untuk bisa memanfaatkan waktu berbagi-bagi dengan teman-teman semua, dan mudah-mudahan saya juga mendapatkan banyak masukan nanti dari teman-teman, karena bagaimanapun juga sebagai generasi X gitu ya, pasti banyak tertinggal dengan generasi-generasi setelahnya ketika
berbicara tentang ruang digital. Ya. Saya sendiri juga di ruang digital juga masih apa ya istilahnya, belum istiqomah gitu, sehingga nanti yang akan saya sampaikan bukan hanya dari pengalaman saya, tetapi juga pengalaman teman-teman sebetulnya yang pernah sharing-sharing, kita sharing-sharing gitu kan, dan mudah-mudahan itu nanti bisa terangkum, memberikan manfaat buat kita semua. Nah, itu prolognya ya, kita mulai saja dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti akan memberikan manfaat. Saya izin apa itu namanya berbagi apa itu namanya slide ya teman-teman, dengan stop video supaya internetnya bagus. Ya, teman-teman, saya ingin cerita itu namanya. Saya mengambil tema yang sesuai dengan diajukan sama Kang Yosep. Jadi ini adalah sebentar. Ya. Ini adalah tema yang diajukan oleh Kang Yosep dan kemudian saya caplok aja ya. Gitu. Jadi kreatif menata cerita di dunia maya. Kalau kita berbicara tentang kreativitas apa itu singkatnya itu bisa dijabarkan sebagai bagaimana kita melakukan out of the box atau keluar dari zona nyaman kita ketika kita menulis cerita. Nanti saya akan ceritakan bagaimana sih menulis cerita dan saya contohkan beberapa proses saya ketika meramu sebuah cerita. Menurut saya itu adalah sudah dalam konteks kreatif, tapi belum tentu untuk pembaca-pembaca kita. Tapi nanti teman-teman bisa mereview atau katakanlah menilai sendiri apakah karya saya itu cukup dibilang kreatif, cukup dibilang out of the box, atau masih berada di zona nyaman. Itu adalah hak teman-teman nanti untuk memberikan penilaian. Tapi saya ingin meramu apa yang sudah suara saya jelas ya? Jelas Mbak, jelas. Oke, saya akan meramu apa yang saya alami selama beberapa waktu, meskipun fluktuatif ya. Nanti teman-teman akan saya beri informasi siapa sih saya sebenarnya. Sebenarnya juga enggak apa istilahnya, tidak wow benar lah ya. Oke, saya akan mulai. Nah, kalau kita bicara tentang dunia kreatif atau kreativitas menulis, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman betapa saya, termasuk Kang Yosep ya, saya segenerasi dengan Kang Yosep, bersyukur sekali gitu bisa melampaui atau merasakan masa-masa yang kemudian memberikan perubahan setahap demi setahap, dan alhamdulillah saya bisa mengikuti perubahan-perubahan itu meskipun tidak secepat teman-teman dari generasi setelah kita ya, generasi Z, generasi Alpha gitu ya, mereka tentu lebih cepat gitu adaptasinya karena memang mereka terlahir juga pada era itu. Nah, saya menuliskan menulis dari masa ke masa ini sebetulnya saya bukukan gitu ya, di Storyal, sekarang masih proses juga, dan saya ikutkan di dalam kompetisi Perpusnas Writing Zone Festival. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ingin melihat lengkapnya bisa ke naskah saya. Saya merasa bersyukur sekali karena saya melewati perubahan-perubahan ini ya, yaitu ketika menulis hanya dengan tangan gitu ya, artinya memang benar-benar coretan tangan, dan alhamdulillahnya guru saya, orang tua saya tidak pernah mengatakan tulisan saya jelek gitu, artinya masih bisa dibaca. Dan saya pernah mengirimkan naskah ke Kuncung waktu itu, Kuncung apa Kuncup ya, kalau nggak salah Kuncung, naskahnya naskah puisi. Itu masih dalam bentuk tulisan tangan, meskipun di rumah itu ada mesin ketik,
karena mesin ketik pada saat itu saya ingat sekali rusak ya. Jadi yang gandaran besar dan gandaran kecil itu dua-duanya rusak karena sering kita pakai. Terus akhirnya sudah kebelet pengen ngirim ke kunjung, akhirnya pakai tulisan tangan dan alhamdulillah dimuat. Jadi pada masa itu tulisan tangan itu juga berarti itu ya. Nah, saya lanjutkan kemudian dengan menjadikan mesin ketik itu sebagai kebutuhan sekunder gitu kan. Beberapa rumah atau katakanlah beberapa keluarga itu bisa membeli mesin ketik termasuk keluarga saya. Nah, kemudian ke komputer ya, PC. Nah, itu adalah instrumen yang kita gunakan untuk menulis dan yang sekarang itu lebih mobile lagi, bisa dengan laptop atau bisa dengan HP kita menulis apa saja. Jadi ini kita masih belum berbicara spesifik, kita menulis untuk bentuk apa. Oke. Nah, kemudian yang kedua, medianya pun sangat terbatas teman-teman pada saat itu. Jadi ketika saya masih SD, itu hanya tersedia media majalah dinding. SMP juga majalah dinding yang banyak menjadi tempat publikasi karya-karya saya dan juga karya-karya teman ya, karya-karya teman. Nah, kemudian koran gitu kan, koran mulai bisa diakses oleh generasi saya gitu kan. Jadi ada saya dan beberapa teman, tapi pada waktu itu belum lazim ada komunitas menulis ya. Itu bisa mengakses koran, kalau tidak salah ada pojok untuk anak di hari Minggu saja. Kemudian di tahun 80-90 ketika menjelang remaja akhir ya, katakanlah kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3 itu kami mulai berkenalan dengan majalah-majalah remaja. Ada Hai, ada Aneka, ada Gadis, banyak sekali ya. Tapi itu juga belum semuanya bisa menjadi media orang-orang pinggiran gitu ya. Jadi masih penulis-penulis yang katakanlah dekat dengan ibu kota, kalau saya bilang seperti itu ya, itu yang bisa mengakses dan kemudian tulisan-tulisannya nampang di media remaja nasional. Nah, saya ingat sekali waktu itu membaca Lupus ya, membaca Lupus itu di majalah Hai. Terus kemudian saya tidak berlangganan Hai lagi pada saat tulisannya Mas Golagong, yaitu Balada Siroy, itu menjadi cerita bersambung di majalah Hai. Nah, saya belum pernah sekalipun untuk masuk ke majalah remaja, kecuali saya menjadi pembaca saja. Tapi kalau di majalah-majalah koran gitu ya, Jawa Pos gitu, itu pernah naskah saya nampang di situ gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah platform menulis daring yang nanti akan kita berbagi cerita ya. Jadi kenangan-kenangan lama itu membuat saya merasa bersyukur sekali karena saya bisa merasakan perubahan-perubahan itu dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar itu maksudnya saya membimbing diri saya sendiri atau katakanlah memotivasi diri saya sendiri supaya meninggalkan jejak, meskipun saat ini banyak dokumen-dokumen penerbitan itu tidak semuanya dialihkan oleh media-media tersebut ya, dialihkan ke dalam bentuk elektronik ya, sehingga ketika clipping karya saya hilang ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Itu yang sangat saya sesalkan ya. Dan ternyata memang ketika saya menyusun buku ada cerita di balik cerita yang sekarang ini masih ongoing di Storyal, itu saya juga sulit menemukan referensi-referensi yang berbicara tentang banyak hal yang ada di ingatan saya sudah dialih mediakan ke dalam elektronik. Ternyata masih sangat sedikit sekali, sehingga saya tidak bisa
tidak bisa memberikan by dates dengan data itu secara akurat. Itu memang saya sayangkan ya, tapi mudah-mudahan ke depan ketika draft ini katakanlah sudah selesai dan kemudian mendapat apresiasi, saya memang berharap bisa melakukan penelitian lebih detail untuk memperbaiki, gitu ya, mengupdate lagi tulisan tersebut sebelum kemudian insya Allah bisa kita terbitkan secara benar, gitu ya. Nah, ini perubahan-perubahan yang saya alami dan mungkin teman-teman yang segenerasi dengan saya punya pengalaman-pengalaman juga yang berbeda dengan saya mungkin, atau mungkin juga sama dengan saya, atau bahkan lebih dari saya. Nah, nanti kita akan saling bercerita. Baiklah, selanjutnya langsung ya untuk platform menulis ya, platform menulis. Jadi saya selalu mengatakan bahwa platform menulis itu bagaimana karya-karya kita itu bisa menyapa dunia. Karena yang mengakses itu tidak terbatas hanya dalam lingkup yang sempit, gitu ya. Tidak hanya Indonesia bahkan, meskipun kemudian mereka harus mentranslate dalam bahasa Inggris. Baiklah, sekarang tentang platform menulis ini. Oke, nah ini sebetulnya bukan hal yang asing saya rasa buat teman-teman gitu. Nah, tapi saya ingin sharing dari hasil sharing saya antar teman yang sama-sama kita menggunakan beberapa platform yang dimana para penggunanya itu kalau tidak pembaca atau penulis atau sesama kreator lah gitu ya. Sebelum itu teman-teman, sebelum saya mengenal platform-platform menulis yang saya tulis di sini gitu ya, itu saya punya blog pribadi yang sampai sekarang masih aktif gitu kan, meskipun tidak everyday ya, karena sekarang saya sedang fokus di di Storyal untuk menyelesaikan naskah terakhir saya, naskah non fiksi saya gitu kan, sehingga saya tidak bisa aktif di blog, bukan berarti kita tidak aktif gitu. Dan kemudian ada juga platform-platform blog ya, sekarang hampir semua media nasional, katakanlah Republika, selain Kompas ya, Kompas itu ada menyediakan blog untuk pembacanya, yaitu Kompasiana. Kemudian Republika juga mengeluarkan namanya kalau nggak salah Retizen, gitu ya, Republika Netizen. Gitu. Dan banyak kok, jadi IDN juga mengeluarkan platform blog yang bisa dijadikan teman-teman jadikan sebagai ruang mungkin citizen jurnalis, atau mungkin teman-teman ingin mengisi dengan fiksi, puisi, atau sekedar catatan. Nah, platform blog yang dikeluarkan oleh media itu sudah pasti teman-teman pembaca-pembaca media itu juga akan mengakses tulisan-tulisan kita. Jadi bedanya blog pribadi dengan platform blog yang yang disediakan oleh media. Kalau di blog pribadi kita, jika tidak ada followers itu juga, dan kita tidak telaten untuk mempublikasikannya, itu pengunjungnya juga akan sangat sedikit. Tetapi kalau di platform blog itu berpotensial dibaca lebih dari 100 orang, 200 orang, bahkan mungkin mencapai ribuan. Saya pernah satu naskah saya di Kompasiana, saya lupa judulnya, fiksi kebetulan, yang bercerita tentang seorang suami yang di masa akhirnya itu ingin menyenangkan hati istrinya itu dengan membelikan kalung emas, karena belum pernah sekalipun
menghiasi tubuh istrinya itu dengan emas gitu kan. Nah ternyata itu juga menjadi harapan terakhirnya karena pada saat mau menyerahkan saking excitingnya gitu ya, akhirnya ngebut di jalan dan kecelakaan. Tetapi si istri tetap bisa menerima kalung yang sudah dibeli oleh suaminya gitu. Nah itu pernah mencapai pembaca sampai di atas 1.300 gitu. Nah itu kelebihannya ya. Jadi blog pribadi atau web pribadi itu kalau kita tidak rajin untuk promosi atau kemudian juga rajin update gitu, sedikit sekali yang mengakses gitu. Nah nanti ada teknik-teknik SEO mungkin ya yang bisa membantu. Nah kebetulan saya masih belum terlalu memahami hal itu. Jadi atau mendalami tentang hal itu. Saya memanfaatkan blog itu sekedar untuk menyimpan saja pengalaman-pengalaman saya di dalam gerakan literasi dan juga pemikiran-pemikiran saya. Artinya itu bukan, kalau masih pemikiran berarti itu masih belum direalisasikan, belum saya aplikasikan karena ada beberapa syarat, ada beberapa faktor yang harus mendukung supaya apa yang saya pikirkan itu, yang saya tuangkan itu bisa direalisasi. Nah, kemudian saya ingin dari 8 platform penulisan yang saya paparkan di sini, itu saya tidak menggunakan semuanya. Saya hanya menggunakan Storyal dan Wattpad sebetulnya. Tapi Wattpad ketika saya bergabung pertama kali, memang saya tidak berencana untuk sharing penulisan itu di Storyal gitu, tetapi saya ingin fokus di blog pribadi. Nah itu, jadi saya di Storyal itu hanya sekedar menempatkan diri sebagai pembaca. Nah platform 8 platform ini selain menjadi ruang bagi para penulis, itu juga menjadi ruang bagi pembaca. Nah buat apa pembaca terjun ke situ gitu ya, berada di ruang seperti itu adalah untuk melihat tren. Jadi banyak yang bisa kita analisis, yang kita cari insight-nya ya ketika kita bergabung di beberapa di beberapa platform gitu. Nah saya hanya menggunakan Storyal. Nah saya lanjutkan. Saya tidak akan jelaskan ya teman-teman kelebihan dan kekurangan masing-masing ini. Teman-teman bisa membaca lebih komplit itu di bungkul.com gitu, dan banyak sekali informasi-informasi tentang platform ini ditulis di blog-blognya teman-teman Narablog. Oke. Nah, kemudian apa sih manfaatnya gitu? Ngapain gitu loh kita nulis di platform itu gitu. Dan kalau teman-teman sudah join memiliki akun di salah satu platform itu, teman-teman akan melihat bahwa hampir 90% itu tidak menggunakan nama asli mereka gitu kan. Karena memang banyak yang belum siap untuk mendapatkan feedback dari pembaca gitu ya. Nah, biasanya yang generasi X seperti saya itu yang menggunakan nama-nama asli gitu ya. Tetapi bagi teman-teman, bagi kita semua, betapa beruntungnya ketika kita bisa masuk ke dalam platform penulisan itu. Meskipun teman-teman atau kita itu belum mendapatkan fee katakanlah gitu. Kita kan berharap ya apa yang kita tulis itu bisa menjadi uang gitu, katakanlah gitu, menjadi uang, menjadi cuan gitu ya, karena dengan kita bisa mendapatkan uang dari situ, kita bisa membeli koin untuk membaca beberapa naskah di platform itu juga yang memang harus dibeli gitu. Nah, jadi
saya berdasarkan pengalaman saya, ini adalah manfaat-manfaat ketika saya bergabung di Storyal. Jadi dan ini tidak dialami atau saya alami ketika saya masih mengakses secara manual beberapa tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Apapun respon pembaca itu tidak pernah bisa saya ketahui, tetapi ketika saya menggunakan platform penulisan ini secara daring ini, jadi saya bisa melihat respon pembaca, saya bisa membaca masukan-masukan dari pembaca, penyempurnaan dari pembaca, dan bisa jadi pembaca saya itu juga penulis yang tulisannya bisa menginspirasi saya. Jadi di sini keterhubungan ini kalau dilihat dari segi positif itu sangat-sangat positif, termasuk ketika kita mendapatkan masukan dari pembaca atau kritikan dari pembaca. Seringkali kita merasa apa ya, reject gitu ya, menolak gitu. Maksud saya tulisan saya nggak kayak gitu. Tapi kenapa kok pembaca ada yang berkomentar seperti itu gitu ya? Ini adalah ajang latihan supaya kita mengubah cara pandang kita terhadap masukan-masukan teman-teman pembaca. Bagi teman-teman yang belum siap untuk menerima hal itu, biasanya menggunakan akun-akun atau nama-nama pena yang fotonya pun juga bukan foto diri. Nah, itu kita maklumi gitu. Teman-teman juga bisa melakukan itu gitu kan. Kemudian manfaat yang ketiga yang tadi saya sampaikan ya, kita sebagai penulis juga berkesempatan untuk membaca karya-karya lain, bahkan mendapatkan inspirasi dari situ, bahkan mendapatkan ide baru dari bacaan itu boleh. Jadi satu tema menjadi 100 ide yang itu kalau kita mau serakah bisa kita tulis semua gitu loh ya. Jadi ide itu sebetulnya tidak ada yang murni dari diri kita sendiri, karena pasti ada pemantik, dan salah satu pemantiknya adalah karya dari teman-teman penulis juga. Kemudian yang keempat, penulis berpeluang untuk mendapatkan penghasilan. Nah, yang tadi saya sampaikan, ini dari Dreamy, Storyal, Noveltoon, Wirid, Inovel, Joylada, Web Novel, dan Novelme. Ini semuanya punya peluang bagi teman-teman yang ingin menggunakan platform menulis itu untuk mencari uang, gitu. Meskipun sistemnya beda-beda. Kalau di Storyal gitu ya, karena saya sudah berdiskusi dengan teman-teman yang bisa menjual karyanya gitu, itu caranya adalah terutama untuk yang kayak novel atau buku yang lebih dari 10 bab gitu ya, caranya adalah menyelesaikan dulu novel atau buku isi katakanlah gitu, yang jumlahnya kalau bisa lebih dari 10 bab, selesaikan dulu sampai finish. Nah, setelah finish dilihat animo dari pembacanya, kemudian diajukan kepada adminnya Storyal gitu kan, diajukan kepada adminnya Storyal untuk menjadi premium gitu, ya menjadi premium. Nah, terus kemudian baru nanti disetujui, karena tidak boleh semua itu ya yang dijual, jadi hanya kalau tidak salah tidak lebih dari 50% atau 50% ya, 50% atau 60% gitu yang boleh dijual babnya, yang boleh dipremiumkan gitu. Jadi diselesaikan dulu, kemudian diajukan, kemudian akan direview oleh Storyal gitu ya, dan dinyatakan layak. Begitu dinyatakan layak, permintaan kita itu diterima, jadi di-approve, apa itu namanya permintaan kita. Nah, di Dreamy atau di Noveltoon tidak seperti itu. Nah, kemudian saya tadi sempat singgung Wattpad ya. Wattpad dulu ketika saya masih bergabung, kalau tidak salah tidak bisa
dengan sistem yang hampir sama ya. Ini masih ada lagi misalnya yang baru-baru ini. Jadi platform menulis ini terus berkembang teman-teman. Jadi ada yang saya tambah lagi ya. Jadi di sini ada Wiku. Wiku itu juga produksi dalam negeri. Teman-teman dari Malang kalau tidak salah itu yang membuat. Nah, kemudian ada juga karya Karsa ya. Itu juga memberi ruang untuk teman-teman penulis mendapatkan apresiasi dalam bentuk cuan gitu ya. Nah, sistemnya beda-beda teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa memburu informasi ya, kayak dari YouTube mungkin atau dari laman aslinya. Jadi lamannya Inovel sendiri, lamannya Wirid sendiri, itu mereka memberikan penjelasan tentang bagaimana join, terus kemudian bagaimana mengupload karya, terus kemudian bagaimana dengan peluang untuk bisa mendapatkan uang dari karya-karya kita. Itu semua ada penjelasannya dan beda-beda. Karena itu saya tidak akan fokus untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan ini, dengan harapan kita bisa memanfaatkan waktu ini tidak terlalu detail. Nanti teman-teman silahkan ya kalau punya pengalaman atau ingin kita diskusikan. Nah, kemudian yang kelima, karya penulis ini juga berpeluang untuk dicetak dan ber-ISBN oleh platform itu. Nah, saya beri contoh juga di Storyal ya. Di Storyal itu sudah ada beberapa karya penulis yang diterima oleh Storyal, kemudian banyak pembacanya, terus kemudian diterbitkan. Itu banyak teman-teman. Dan tidak selalu begini teman-teman ya. Pembaca itu kan punya tren ya, punya kecondongan ke arah karya mana gitu. Tapi tidak semua. Saya ambil contoh karyanya Di Lestari ya, yang melihat atau yang membaca karya Di Lestari sebelum kemudian dibukukan, itu masih ada yang nyanyi atau yang di atasnya sampai puluhan ribu gitu ya. Dia tidak sampai seperti itu. Judulnya saya lupa. Nah, tetapi karena memang bukan karena pertimbangan dia nulis senior ya, bukan, tapi karena pertimbangan konten, artinya naskahnya itu memang luar biasa gitu ya. Karyanya memang luar biasa, karena itu bisa diterbitkan gitu ya. Sebentar, ini kenapa? Ini bisa diterbitkan. Nah, selain Di Lestari itu banyak sekali penulis-penulis baru yang karyanya itu kemudian dicetak oleh Storyal gitu. Nah, ini juga terjadi pada platform lain gitu, karena teman-teman bisa melihat nanti di setiap platform itu ada dari perwakilan penerbit gitu ya, yang bergabung menjadi mempunyai akun gitu loh di platform itu. Nah, tugas mereka sebetulnya adalah untuk melihat karya teman-teman gitu, karya-karya kita gitu, dan kemudian jika dalam kacamata penerbit hasil reviewnya, kemudian hasil diskusi mereka dengan editing, ada tim editing, tim review ya, menganggap bahwa naskah kita meskipun sedikit yang membaca itu sangat layak untuk diterbitkan, itu juga ada teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu berkecil hati gitu kan untuk membagi cerita di dalam melalui platform itu. Kemudian yang terakhir, penulis berpeluang menjuarai event penulisan. Jadi semua platform itu tanpa kecuali teman-teman, termasuk Storyal, Wattpad gitu ya, itu selalu ada event lomba menulis gitu ya, lomba menulis. Tentu saja setahu saya kalau sedikit yang itu memang
apa istilahnya dibuat oleh platform itu sendiri, enggak, tetapi biasanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, termasuk yang sekarang ini Storyal.co bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dalam event Writing Zone Festival. Nah, ini teman-teman. Dan ini sebetulnya kalau kita melihat kecenderungan atau katakanlah merebaknya banyaknya platform menulis, teman-teman akan mendapatkan betapa banyaknya sekali penulis-penulis baru gitu ya, penulis-penulis baru. Genre tulisan pun ya sekarang ini sudah semakin berkembang, sudah banyak banget gitu. Ada kayak Teen Lit gitu ya. Teen Lit itu sebetulnya baru kita kenal sekitar tahun 2010 atau 2008 lah, itu mulai lahir, kemudian fanfic, dan masih banyak lagi genre-genre lainnya yang itu tidak pernah kita temui ketika tahun-tahun 80 ke bawah atau 90 ke bawah ya, itu tidak pernah kita temui gitu ya. Dan itu awalnya memang banyak sastrawan yang tidak bisa menerima kalau genre-genre yang kekinian itu menjadi bagian dari sastra Indonesia. Tetapi oke lah teman-teman generasi Z dan setelahnya itu tidak peduli mau diakui oleh para sastrawan, kemudian menjadi salah satu materi di dalam perkuliahan, nggak peduli gitu. Yang penting mereka tetap konsisten ya untuk mengisi ruang genre baru itu dengan karya-karya mereka, termasuk karya-karya yang nanti teman-teman juga bisa baca di platform yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau dulu di masa saya gitu ya, paling penulis anak itu ya cuma segitu aja, bisa dihitung dengan jari tangan aja gitu. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Nanti kita akan lihat ya. Oke teman-teman, ini kalau saya bilang ini sangat manfaat sekali. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman ya, yang sudah bergabung, terus kemudian manfaat apa lagi yang selain yang tadi saya sampaikan. Nah teman-teman, kalau kita bekerja secara indie, katakanlah saya punya penerbit indie atas nama Pena Ananda gitu ya, itu naskah kita atau karya kita itu adalah idealisasi dari pemikiran kita. Tetapi tidak bisa kalau kita masuk ke dalam platform dan ingin meraup banyak pembaca. Kita harus melihat tren. Kita harus bisa beradaptasi dengan tren itu. Meskipun tidak harus membuang idealisme pemikiran kita mentah-mentah gitu ya, tetapi setidaknya bagaimana memberikan sentuhan yang sangat kuat terhadap idealisme kita itu, mungkin melalui gaya penulisan, mungkin melalui penguatan karakter tokohnya, kemudian mungkin dengan menyisipi humor gitu ya. Jadi anak-anak sekarang itu kalau suruh membaca agak serius gitu nggak mau, jadi daripada kerutan di kening ini bertambah gitu, mending nggak baca gitu kan. Nah ini adalah hasil diskusi saya dengan kawan-kawan muda gitu ya, mengapa kita harus orientasi kepada pembaca dalam karya fiksi kita, karena menurut mereka daripada non fiksi itu lebih lebih fleksibel gitu, jadi menggunakan gaya bahasa keseharian luas dan dekat dengan pembaca. Meskipun non fiksi juga bisa seperti itu ya, juga bagi pembaca non fiksi. Tetapi kalau kita melihat ke platform itu lagi, itu bisa saya katakan bahwa 80% itu adalah fiksi gitu. Nah, saya melihat juga di Storyal itu yang karya-karya non fiksi tidak terlalu banyak yang membaca. Nah, nanti teman-teman bisa lebih bisa analisis lagi gitu ketika menentukan akun mana saya harus membuka akun di
platform yang mana. Nah, kemudian juga bisa memasukkan unsur humor, nah itu tidak bisa di dalam non-fiksi ya. Kecuali dalam bentuk feature itu bisa mungkin ya. Ada kan yang non fiksi tetapi dengan sentuhan sastrawi ya, kan ada jurnalisme sastra itu juga ada. Nah kemudian ini yang tadi saya bilang berulang-ulang, genrenya itu banyak banget, jadi teman-teman bisa kalau belum pernah ya, misalnya saya belum pernah nih genre horor. Kemarin saya ada yang nantangin sih, setelah membaca novel saya yang saya tulis untuk Writing Tune Festival gitu ya, ada yang nantangin, Bun, timbang mek koyok ngono gitu kan. Jadi memang saya buat di novel itu dari dua sudut pandang gitu. Jadi sudut pandang ketiga dan sudut pandang kedua. Sudut pandang keduanya itu, sudut pandang pertamanya itu adalah dari sudut pandang si kucing yang namanya Prabu gitu kan. Jadi bab ganjil itu adalah sudut pandang ketiga dan bab genap itu adalah sudut pandang pertama gitu ya. Saya terinspirasi ini dari novel Gunung Jiwa yang sempat menerima Nobel ya. Jadi penulis Cina membuat novel dengan pola seperti itu. Jadi bab ganjil itu sudut pandang ketiga, bab genap itu sudut pandang kedua, dan terus sampai akhir gitu kan. Dan sangat mengerutkan kening kalau membaca hal itu. Nah, saya melakukan hal itu. Dan teman-teman penulis remaja itu juga banyak yang menggunakan multi POV gitu ya. Jadi teman-teman boleh gitu menguji coba genre-genre yang keluar dari zona nyaman kita. Mungkin selama ini zona nyaman kita adalah POV-nya orang ketiga gitu ya, tidak masuk ke situ, atau orang pertama sampai tuntas kayak gitu, orang pertama gitu. Nah sekarang kita coba itu namanya multi POV. Nah keberanian untuk bereksperimen seperti itu memang ciri khasnya anak muda ya, ciri khasnya generasi sekarang. Nah teman-teman, karena ini sudah mulai menjadi tren gitu ya, dan sudah mulai diperkenalkan di dalam kelas-kelas menulis, di mana pengampu kelasnya itu adalah generasi sekarang gitu. Nah makanya kita mencoba untuk belajar juga bagaimana kalau kita menuangkan karya kita, cerita kita dengan multi POV. Jadi kita harus berani melakukan hal. Nah, kemudian kekurangan fiksi menurut pembaca itu tidak semua pembaca dapat mudah menangkap premis ya. Terutama untuk yang kayaknya surrealis kayak gitu ya. Anak-anak pembaca saat ini tidak terlalu mudah gitu. Iki saja ini premisnya apa toh, maksudnya apa toh, terus nilai yang diusung di dalam cerita itu apa sih gitu. Itu kadang-kadang tidak bisa tertangkap. Nah, kesalahan siapa ini sebetulnya juga tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu dipersalahkan gitu. Hanya saja memang genrenya itu ya genrenya tidak sesuai dengan yang disukai sama pembaca. Nah, kemudian kalau orientasi pembaca pada non-fiksi kayak apa sih kelebihannya? Ya, jadi kebetulan saya juga bertemu dengan generasi X, Alpha gitu ya, generasi baru ini yang lebih menyukai non fiksi daripada fiksi gitu. Nah, menurut mereka itu sistematika penulisannya yang teratur, kemudian ditulis secara lebih populer, itu juga sangat disukai oleh pembaca non fiksi. Jadi kalau kita ingin menuliskan yang non fiksi, mungkin kita menggunakan gaya feature atau katakanlah
apa itu namanya, non fiksi yang sastrawi gitu ya, mungkin akan mendapat tempat di hati para pembaca. Nah, bagaimana kita menemukan pembaca ya, kita harus berani juga mencoba memperkenalkan style-style kita kepada mereka secara rutin gitu. Kayaknya ini hukum di mana saja ya teman-teman, kalau yang namanya baru itu juga tidak akan mendapatkan banyak perhatian, tetapi kalau kita continue, insya Allah juga akan mendapatkan perhatian. Nah, sementara menurut kawan-kawan yang mencoba untuk membaca non-fiksi dan kemudian mengatakan aku tidak terlalu suka non-fiksi itu karena ini gaya formal yang cenderung memberi pengaruh cepat lelah ya. Jadi kalau terlalu serius gitu nggak suka gitu kan. Jadi itu membuat cepat lelah. Kemudian juga kadang-kadang teman-teman penulis itu terjebak dan menggunakan istilah-istilah yang ilmiah tanpa diberikan penjelasan atau catatan kaki. Apa sih maksudnya itu? Nah, hal-hal seperti itu atau katakanlah keterjebakan seperti itu yang membuat teman-teman mengakhiri upaya untuk membaca karya non-fiksi. Oke ya teman-teman. Nah, ini tadi kita berbicara tentang secara umum ya, secara umum konten-konten yang bisa diterima oleh masyarakat pembaca di platform yang kita pilih. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita sampai kepada tulisan kreatif. Maaf ya, mudah-mudahan enggak. Aku berusaha cepat sih, cuman nggak bisa juga. Oke, kita mulai dari makna dari kreatif sendiri. Albert Camus itu mengatakan bahwa kreativitas adalah pemberontakan. Kreativitas adalah bagaimana kita keluar dari jangkang kenyamanan. Kreativitas adalah bagaimana kita bisa membuat laboratorium kita sendiri untuk melakukan eksperimen-eksperimen, gitu kan? Jadi tulisan kreatif itu yang nanti akan benar-benar membentuk ciri khas kita. Jadi harus kita mulai untuk kita bisa menemukan nih style kita kayak apa sih, tema-tema yang kita sukai seperti apa sih, dan bagaimana kita meramu tema-tema itu menjadi cerita-cerita yang memikat sehingga menarik pembaca-pembaca, gitu ya. Apakah saya sudah berhasil? Enggak juga, saya tidak. Saya masih jauh dari berhasil ya. Saya tidak mau excuse apa-apa. Yang jelas ya, saya masih harus berusaha lagi untuk bisa menarik minat pembaca, gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman mau fokus di sini, maka manfaatkan juga media-media sosial untuk ajang promosi. Nah, ini kekurangan saya. Jadi saya tidak terlalu kurang kontinu lah ya, kurang kontinu untuk memberikan promosi. Misalnya sekarang juga akan ada yang namanya video promosi ya. Nah, itu akan sangat menarik, tapi saya belum melakukan itu. Oke. Nah, kreativitas dari kacamata cerita dan dari kacamata pembaca, ini menurut saya. Jadi teman-teman tadi saya sudah sampaikan bahwa ide itu tidak ada yang murni dari diri kita. Tetapi tema boleh sama gitu kan ya. Jadi teman-teman gini, memang benar 100% kalau bisa 1000%. Jadi kalau kita ingin menulis, kita harus bisa menjadi pembaca yang baik. Jadi tema boleh sama gitu. Misalnya saya menggunakan tema lokal apa ya, pelestarian beberapa tradisi, katakanlah gitu ya, tradisi. Tapi cerita bisa berbeda. Jangankan itu ya, misalnya saya ingin bercerita tentang Roro Kembang Sore ya, yang menjadi khasnya Tulungagung legenda. Saya bilang legenda, bukan sejarah. Jadi saya sudah ada tulisan tentang Roro Kembang Sore dari kacamata saya menggunakan sudut pandang pertama, kalau tidak salah waktu itu saya sebagai Roro Kembang Sore gitu kan. Orang lain
bisa membuat apa, tetapi alurnya hampir sama ya teman-teman. Kalau saya menggunakan sudut pandang pertama, sebetulnya saya ingin menggali lebih dalam gitu kan, apa yang dipikirkan oleh Roro Kembang Sore, mengapa mengambil keputusan seperti itu, dan bagaimana pergolakan kejiwaan, pergolakan batin ketika dia harus memutuskan sesuatu, padahal dia cinta, padahal dia nggak cinta dengan, bukan dengan Joko Bodonya ya, tapi cinta dengan apa? Nah, siapa ya, lupa saya. Itu. Nah, jadi itu yang ingin saya tonjolkan. Orang lain bisa membuat dengan tema katakanlah Roro Kembang Sore itu dengan cerita yang pasti berbeda. Katakanlah meskipun dari sudut pandang pertama juga ya, gitu, pasti akan berbeda. Jadi itu yang disebut dengan kreativitas di dalam menulis. Jadi kita bisa menceritakan atau katakanlah membongkar gitu ya beberapa kemungkinan yang bisa kita hadirkan di dalam cerita kita. Itu. Kemudian yang kedua, yang namanya kreatif itu cerita kita. Saya mengatakan cerita berarti ini nanti kita akan fokus di fiksi ya teman-teman. Cerita kita itu memberi wawasan dan pengalaman baru bagi pembaca, gitu kan. Atau sampai pembaca itu mengatakan begini, kepikir aku sampai seperti itu gitu ya. Jadi itu berarti hal yang baru ketika pembaca sampai menyeletuk seperti itu, kepikir aku gitu. Nah, itu akan bisa kita temui kalau kita masuk ke dalam, kalau kita punya media daring di platform itu ya, punya akun di situ, karena dialog atau katakanlah hubungan penulis sama pembaca itu sangat intens. Kemudian yang ketiga, gaya-gaya plot twist ya, dan saya masih belum berhasil ini, saya belum berhasil membuat plot twist gitu. Meskipun novel saya yang saya buat di Storyal itu, saya berharap plot twist gitu kan, gitu. Tapi menurut saya belum berhasil, meskipun ada salah satu cerpen saya yang judulnya Mantili Larung gitu ya, itu plot twist gitu. Tapi nggak tahu apa itu, dan berhasil menjadi salah satu pilihan Storyal untuk lomba dengan apa itu, lupa saya. Jadi kalau teman-teman bisa membuat alur yang plot twist gitu, sebanyak apapun halaman yang teman-teman sediakan itu pasti akan disantap habis sama pembaca kita. Karena pembaca kita itu juga pembaca-pembaca yang generasi-generasi sekarang ini ya, itu generasi-generasi yang dia membaca itu suka sekali dengan tantangan-tantangan baru, gitu kan. Suka sekali dengan kejutan-kejutan. Buktinya apa? Buktinya itu banyak sekali pembaca-pembaca yang menyukai genre-genre horor. Tidak hanya itu, tontonan di YouTube pun itu yang membuka, yang channelnya itu khusus bercerita tentang horor kayak RJ5, terus apa lagi? Apa kamu melihat apa yang aku lihat itu ya, bahasa Inggrisnya apa? Nah, kemudian juga Nadia Umara, saya suka sekali dengan Nadia Umara itu, dan ada satu lagi yang saya suka, apa itu namanya, yang saya suka channelnya itu kalau bicara tentang cerita-cerita horor ya, karena itu sebetulnya bagi teman-teman yang mengambil genre horor, menyantap itu mudah sekali, akan mendapatkan banyak sekali masukan gitu kan, dan diramu sendiri sehingga berbeda dengan apa yang sudah mereka ceritakan ya. Ada satu lagi Hirotada Ardivan ya, itu bagi teman-teman, karena saya itu ditantang untuk menulis horor. Nah, saya sendiri wah kayaknya kalau satu lembar aku langsung pingsan gitu ya. Tetapi menemukan informasi-informasi seperti itu sebetulnya juga penting bagi penulis-penulis. Nah, kalau saya suka juga dengan karena kan saya ada beberapa novel anak-anak ya, dan saya suka sekali personifikasi
binatang gitu ya. Jadi seperti fabel lah gitu. Tetapi fabel itu tidak harus menjadi konsumsinya anak-anak ya teman-teman. Banyak juga yang fabel itu diramu sedemikian rupa, tetapi itu sebetulnya adalah apa, karya kontemplatif. Jadi pembacanya dewasa. Salah satunya adalah apa, novel Korea yang saya baca ya, itu bercerita tentang ayam betina. Bisa saya belum bikin review deh. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ide-ide cerita fantasi imajinatif. Itu sangat disukai di platform itu ya. Pembacanya pasti banyak. Nah, saya membaca beberapa karya-karya yang apa, ide-ide fantasi ya, seperti mirip-mirip Harry Potter lah gitu. Nah, tapi kalau saya mendapatkan kemiripan seperti itu, memang saya tidak teruskan. Nah, itu dari segi ceritanya, kontennya teman-teman. Nah, sekarang saya sampaikan bagaimana ada kelompok pembaca ya, teman-teman. Kelompok pembaca, menurut saya, berdasarkan pengamatan saya, itu ada 3 ini. Jadi saya melihat pembaca di mana-mana ya, di platform mana-mana, itu ada yang namanya pembaca baru, pembaca lama, dan pembaca petualang. Jadi pembaca baru itu dia masih apa, random gitu ya, random. Sajane aku suka yang genre mana ya gitu. Jadi dia akan membaca semuanya, meskipun belum tentu sampai tuntas ya, meskipun belum sampai tuntas. Dan dia belum bisa menentukan saya akan fanatik di genre apa gitu. Nah, beda ya, misalnya kayak Terelie, Asma Nadia, itu prosesnya dulu mungkin juga seperti itu gitu ya. Apalagi mereka memulainya tidak dalam format daring gitu kan, dalam format cetak. Artinya sebetulnya lebih luar biasa mereka ya, Asma Nadia, kemudian Habibur Rahman, kemudian Ahmad Fuadi, yang kemudian punya pengikut-pengikut fanatik, maksud saya Andrea Hirata gitu kan. Nah, itu awalnya juga para pembaca baru ini bertemu dengan karya-karya mereka yang kemudian klik gitu, kemudian memburu yang buku berikutnya, tambah klik, buku berikutnya tambah klik, dan akhirnya menjadi pembaca yang fanatik. Jadi kita sama seperti pemilu kayaknya ya. Jadi ada pemilih-pemilih baru yang masih fresh itu, ada minggu ini dia membaca berapa konten atau katakanlah berapa bab gitu ya. Nah, itu juga menunjuk, kemudian di bawahnya itu ada genre-genre yang dia baca. Semakin banyak rentetan genre-genre itu menunjukkan bahwa dia adalah pembaca baru gitu ya. Nah, pembaca lama biasanya karena sudah fanatik pada penulis tertentu atau pada genre tertentu gitu ya, maka tagar atau katakanlah pilihan genre yang tertulis di bawah di historial profilnya dia Koneksinya kayaknya terputus ini. Iya, Mas Bas, kayaknya ini ya, koneksinya di sana yang terputus. Walaupun pakai apa, internet yang katanya paling kencang aja di sana sering putus. Baik, kita tunggu sebentar ya.
Ini kayaknya Mbak Cisnya nggak bisa agak kesulitan join, nah, bilangnya masih keluar 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 keluar. Baik, teman-teman, ini saya dapat notifikasi dari Mbak Tut ya di WhatsApp, kayaknya nggak bisa rejoin.